Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga senantiasa sehat, berkah melimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini yang akan saya prediksi atau yang akan kita ulas di sini tetap untuk peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana beritanya saat ini sudah semakin seru dikarenakan pihaknya Yoris sudah pindah pengacara dan satu tim dengan pengacaranya Pak Yosef di bawah naungan Bapak pengacara Rohman Hidayat. Nah, ini tentunya membuat kita tanda tanya, kenapa dengan Yoris? Ada apa dengan Yoris? Dan kemarin malam saya juga melihat dari tayangan di channelnya Bapak Heri Susanto yang menayangkan tentang klarifikasi dari tim kuasa hukumnya Yoris yang dulu, yaitu Bapak Ahmad Taufan. Mari kita dengarkan ya, langsung pada poinnya saja sini. Di sini, sebentar. Jadi, beberapa hari sebelum tanggal 24 Desember, Yoris pernah telepon saya. Dia menyampaikan bahwa dia baru ketemu dengan kepala desa dan dia mengusulkan untuk bisa kuasanya dipecah antara Danu dan Yoris. Hanya pada saat itu saya menyampaikan sama Yoris, untuk apa kita pecah-pecah kuasa? Karena status semua masih sebagai saksi. Dan saya juga menanyakan kepada Yoris tentang keyakinan Yoris dan keluarga. Kalau dasar pemecahan atau pemutusan atau pemisahan kuasa ini ada kecurigaan sama Danu, sampaikan ke kita. Dan jawaban Yoris secara meyakinkan bahwa tidak ada keraguan bahwa Danu bukan sebagai pelaku. Ya, kalau misalnya jawabannya seperti itu, kenapa harus kita pisahkan kuasa? Dan Kang Yoris pun pada saat itu menyampaikan kalaupun bisa dipisah kuasa, kalau bisa Yoris tetap didampingi oleh ATS Lopem. Tapi saya memberi pencerahan, karena kita semua sedang menanti keputusan dari penetapan dari kepolisian, lebih baik kita sekarang banyak berdoa, kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar polisi dimudahkan dalam. Nah, begitu ya. Jadi sebelum Yoris ini memutuskan untuk pindah kuasa hukum, dia sudah menghubungi Bapak Ahmad Taufan untuk dipisah kuasanya dengan Danu. Jadi tetap dalam dampingan pengacaranya Pak Taufan, tapi terpisah dengan Danu, Yoris dan Danu. Di sini sebenarnya mungkin Yoris sudah mengetahui sesuatu yang ada hubungannya dengan Danu. Mungkin ya, makanya di situ dia tetap ingin dalam naungan pengacaranya Bapak Ahmad Taufan, tapi dia menginginkan kalau dipecah tidak satu tim dengan Danu. Kemudian ketika ditanya sama Bapak Ahmad Taufan, mengapa minta dipisah? Apakah kamu mencurigai Danu? Si Yoris seperti yang dibilang tadi, tidak. Ya tentunya di sini kan pastinya ya Yoris ada sesuatu yang diketahui, tapi dia nggak mau mengungkapkan, mungkin nggak enak juga, karena gimana ya, yang namanya masih satu pengacara, atau yang dulunya runtang-runtung, dan lain sebagainya. Intinya ada sesuatu yang diketahui Yoris, yang ada hubungannya dengan Danu. Misalnya kecurigaan dan lain sebagainya. Nah makanya itu, Yoris minta dipisahkan dengan Danu. Sebenarnya ini juga sesuatu proses dari perjalanan ya guys. Yang namanya perjalanan hidup itu selalu ada angin yang menerpa, selalu ada perubahan-perubahan. Makanya ketika kalian menggenggam erat di sini idola kalian dan menemui perubahan yang seperti ini, kalian bisa oleng. Di sini ini bukan pencarian bakat, bukan Indonesian Idol yang harus didukung saksinya. Tapi saksi-saksi ini harus dipelototi, dicurigai semuanya. Bukan malah diluh-luhkan, ini polos, ini lugu, dan lain sebagainya. Aduh, saya sampai gimana ya kalau kalian selalu menonjolkan polos, lugu. Padahal di sini semuanya tuh nggak ada yang polos, nggak ada yang polos. Tapi ya jadikan semuanya ini sebagai pembelajaran. Makanya di sini mulai saat ini alangkah baiknya sudah tidak mengidolakan siapa-siapa ya.
kita berpijak pada kita mengawal peristiwa Ibu Tuti dan Amel. Siapapun pelakunya itu, baik misalnya Pak Yosep, misalnya Yoris, misalnya Danu, ya harus kita pelototi. Untuk apa kita idolakan satu sama lain? Nggak ada. Makanya di sini kita mengedepankan logika dan barang bukti. Bahkan saya juga pernah bilang, ramalan saya ini tidak ada artinya. Saya sekedar meramaikan kasus ini agar tidak sampai ditutup oleh pihak yang berwajib. Nah, kita kembali lagi ke Yoris ya. Yoris ini saat pertama kali setelah beberapa hari peristiwa terjadi, Pak Yosep kan sudah menggandeng pengacara atas inisiatif Bapak Mulyana, adiknya Pak Yosef. Kemudian si Yoris juga ditawari, tapi si Yoris menolak. Untuk apa didampingi pengacara kalau saya nggak salah? Nah itu. Setelah itu, selang berjalanan waktu, mungkin karena kepepet dan lain sebagainya kondisinya, akhirnya Yoris didampingi pengacara oleh Pak Ahmad Taufan. Yoris ini didampingi pengacara dengan Danu. Ya, sama-sama dalam naungan Pak Ahmad Taufan. Sedangkan si Danu ini banyak sekali temuan-temuan di TKP. Salah satunya putung rokok, terus telapak tangan, ya, kemudian digonggongi anjing. Entah yang lainnya saya belum tahu. Yang saya dapat di media sosial 3 ini. Berpisahnya Yoris dan Danu ini tidak ada saling tutup menutupi di antara kedua orang ini. Mereka pasti akan bercerita panjang lebar, bernyanyi nantinya, menceritakan sesungguhnya. Dan di sini nanti akan ketahuan siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Yang namanya orang mencabut kuasa hukum dan berpindah ke kuasa hukumnya bapaknya, pasti ada sesuatu alasan yang dia ketahui. Masalah ini mencuat saat Kosasih dan Wahyu dikabarkan entah kemana perginya. Nah, mungkinkah dari situ Yoris ini berpikir, kenapa Wahyu dan Kosasih ini pergi? Kenapa? Nah, sedangkan Wahyu dan Kosasih ini ada sangkut pautnya dengan Banpol. Dan si Yoris lah yang menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Nah, di sini saya makin bulat ceritanya. Apakah Danu, Kosasih dan Wahyu ini ada sesuatu rencana di luar sepengetahuan Yoris masalah Banpol ini? Nggak tahu saya. Yang menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Setelah itu ternyata ada Banpol. Menurut versi ceritanya Danu, ada Banpol yang menyuruh dia masuk. Banpol dipoto dari belakang. Fotonya hanya satu. Hanya satu. Dan itu dilaporkan ke Yoris. Apakah Yoris juga menyuruh Wahyu dan Kosasih untuk mengawasi TKP? Ini yang tahu Yoris sendiri, ya. Makanya di sini mungkin Yoris berpikir-pikir, kok begini, ataukah dia cari aman? Ya entahlah. Tapi yang penting buat saya, dengan adanya pemetaan kubu yang sudah seperti ini, tanda-tandanya kebenaran akan mencuat. Karena ini akan menjadi titik terang ketika Danu dan Yoris nanti dipertemukan, dikonfrontir atas kejadian-kejadian yang mereka ketahui, ya. Apalagi sekarang Wahyu dan Kosasih sudah nggak ada, entah itu diamankan, entah itu pergi, kurang tahu pemberitaannya seperti apa. Yang jelas Wahyu dan Kosasih ini tahu sesuatu, tahu juga tentang Banpol, karena mereka saksinya. Nah, apakah Yoris juga menyuruh Wahyu dan Kosasih untuk mengawasi TKP? Yang disuruh Yoris kayaknya Danu untuk mengawasi TKP. Tapi kenapa Wahyu dan Kosasih ada di depan TKP? Dan kenapa mereka orang dua ini sekarang sulit ditemui? Itu yang harus kalian pikirkan. Dan siapa yang malam itu datang ke TKP? 5 orang, 2 orang mungkin dari Ibu Tuti dan Amel, 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Siapa ini? Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita pecahkan, bukan malah mempersulit penyelidikan dengan mengidolakan para saksi. Gemes saya kalau melihat seperti ini, gemes banget ya. Kita harus berpikir terbuka, guys. Memang kita mempunyai
kecurigaan pada si A, si B, dan si C. Tapi jangan sampai kecurigaan kita menutup mata dengan teman-teman baru yang ada di depan mata. Kita harus mampu terbuka menerima kenyataan. Kalau katakanlah saya mencurigai A, kemudian ada temuan baru, ya saya harus berpikir ulang. Ya, berpikir ulang dengan mengondisikan temuan baru tersebut. Jangan menggenggam erat begini terus, nggak selesai. Makanya itu saya juga gemes sekali, apalagi ya mulai aja kasusnya ini. Sekarang akan saya prediksi tentang dengan berpisahnya Danu dan Yoris ini, apakah ya ada titik terang dalam perkara ini? Semakin terang apa semakin rumit? Mari kita ungkap di sini ya. Dengan berpisahnya Danu dan Yoris, bagaimanakah kelanjutan dari proses ini? Saya ambil 3 kartu ya. Efek dari berpisahnya Danu dan Yoris. Jadi seperti apakah perkembangan kasus ini? Ada simbol apa ini? Friends and kolega. Teman dan kolega. Selanjutnya ada simbol your higher self, yaitu yang diartikan apa ya? Lupa saya, nanti saya lihat kamus dulu. Selanjutnya kartu yang terakhir ada simbol the healing light. The healing itu penyembuhan, light itu cahaya. Saya lihat kamus dulu ya. Yang your itu kamu, higher itu tinggi, self itu sendiri. Tapi artinya seperti apa? Daripada saya salah, saya lihat kamu saja ya guys. Sebentar. Dirimu yang lebih tinggi. Oh, jadi seperti ini guys. Dengan adanya berpisahnya Danu dengan Yoris, yang tadinya ada friends and kolega, yang artinya nih mereka akan bergabung menjadi satu. Pada akhirnya terjadi perpecahan karena merasa ada seseorang yang kedudukannya merasa lebih tinggi di sini. Lebih tinggi, terus di sini ada simbol cahaya, ya. Dan selanjutnya ada the healing light, the healing, pengobatan cahaya. Jadi seperti ini. Akan ada titik terang di sini setelah mereka berpisah nantinya. Bukan nantinya lagi ya, setelah mereka berpisah saat ini akan ada titik terang di sini. Kebenaran akan terungkap. Siapa yang bohong, siapa yang jujur pasti akan terungkap. Karena di sini ada simbol the healing light, healing, penyembuhan cahaya. Saja teman-teman untuk ulasan dan prediksi kali ini. Semoga saja, kayaknya sih kalau tahun ini nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa. Sekarang sudah tanggal berapa? Mungkin tahun depan baru bisa diumumkan siapa yang menjadi otaknya, pelaku, dan lain sebagainya. Saya optimis perkara ini akan terbuka. Optimis, semoga saja nggak salah. Optimis banget kalau perkara ini akan terbuka. Tapi pihak polisi tentunya berhati-hati dalam menyikapi perkara ini. Karena bisa dikatakan permasalahan ini banyak drama di antara para saksi. Semoga segera terungkap siapa pelakunya. Kita nggak peduli, entah itu Pak Yosef, entah itu Yoris, entah itu Danu, atau entah itu pihak lain. Semoga saja segera terungkap. Saya tetap mendukung Ibu Tuti dan Amel, dan saya tetap akan melototi semua saksi yang tercurigai di sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, dan waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.